Halo semua, kami dari kelompok 3 akan membahas salah satu kasus yang berhubungan dengan hukum kekayaan intelektual, yakni kasus antara Benny Sujono dengan Ruben Onsu. Sebelum memasuki kasus, aku mau jelasin apa itu hukum kekayaan intelektual. Jadi, hukum kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual manusia. Kasus ini berawal pada bulan April 2017, yakni Benny Sujono telah mendaftarkan hak mereknya yakni AIM Geprek Pensu di DJKI. Nah, pada saat itu juga, Jordi Onsu selaku adik dari Ruben Onsu menjadi manajer operasional di AIM Geprek Pensu. Selang beberapa saat kemudian, si Jordi ini menawarkan kerja kepada kakaknya sebagai brand ambassador di AIM Geprek Pensu. Ruben pun menerima tawaran dari adiknya, sehingga nama dan fotonya dipajang setiap outlet ayam geprek Bensu. Di bulan Mei 2017, Ruben Onsu mendapat sekitar 663 juta rupiah sebagai hasilnya menjadi brand ambassador di ayam geprek Bensu. Di bulan Agustus 2017, Ruben menarik salah satu karyawan yang bekerja di AIM Geprek Pensu di bagian dapur dan dia pun mendirikan usahanya sendiri dengan nama Geprek Bensu. Tahun 2018 di bulan Mei, Ruben mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan merek Bensu sebagai singkatan namanya, yaitu Ruben Samuel Onsu. Kemudian di bulan September, Ruben menggugat ayam geprek Bensu ke Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ruben mengklaim bahwa dirinya adalah pemilik dan pendaftar pertama atas merek tersebut. Pada tahun 2019 di bulan Mei, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT Ayam Geprek milik Benny Sujono adalah pemilik yang sah. Hakim pun meminta DJKI untuk membatalkan merek milik Ruben. Ruben pun harus membayar biaya perkara sebesar Rp1.911.000. Pada bulan Agustus, Ruben mengirim somasi dan meminta ganti rugi sebesar 100 miliar kepada Benny Sujono. Benny Sujono pun mengajukan gugatan balik atau yang disebut rekonvensi. Pada tahun 2020 di bulan April, Ruben mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi ditolak sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkekuatan hukum tetap. Kemudian di bulan Oktober, DJKI menerbitkan surat penghapusan merek milik Benny Sujono. Benny Sujono pun menggugat DJKI karena yang seharusnya yang dihapus itu merek milik Ruben Onsu. Pada tahun 2022, PT Ayam Geprek Benny Sujono menggugat Ruben sebesar 100 miliar. Ada dua pihak yang tergugat, yang pertama Ruben Onsu, yang kedua Kemenkumham. Gugatan ini dikabulkan sebagian, yang artinya pengadilan hanya mengabulkan beberapa poin yang dianggap terbukti dan sesuai hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak dari segi hukum dan dampak dari ekonomi dan bisnisnya. Yang pertama yaitu dampak dari segi hukum. Poin yang pertama yaitu penegasan tentang prinsip first to file. Pengadilan menegaskan bahwasannya orang yang mendaftarkan terlebih dahulu ialah orang yang berhak terhadap merek tersebut, bukan orang yang terkenal atau yang memakai namanya pribadi. Ini memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Poin yang kedua yaitu pembelajaran pentingnya mendaftarkan merek sejak awal. Nah, dari kasus ini, untuk membangun brand besar tanpa mendaftarkan merek terlebih dahulu itu sangat beresiko. Usaha bisa kehilangan identitasnya karena kelalaian administratif. Ya, poin yang ketiga yaitu mendorong regulasi dan pengawasan HKI lebih kuat. Kasus besar seperti ini membuat DJKI dan Kemenkumham itu lebih meningkatkan sosialisasi mereka, memperketat pengawasan permohonan merek, serta meningkatkan kepada masyarakat tentang resiko penggunaan nama yang mirip. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan dampak
ekonomi dan bisnis dari kasus ini. Yang pertama yaitu potensi kerugian finansial. Nah, perusahaan yang kalah dalam pengadilan pada kasus ini harus mengubah keseluruhan usaha tersebut, mulai dari membuat ulang logo baru, iklan baru, kemasan baru, dan menu baru, dan lain sebagainya. Nah, hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta per outletnya. Yang kedua yaitu menurunnya nilai brand. Nah, konflik merek pada kasus ini menyebabkan brand tersebut dianggap tidak stabil atau memiliki masalah legalitas, sehingga para investor atau partner ragu untuk mengajak bekerja sama. Yang ketiga yaitu meningkatnya biaya promosi. Ketika kasus ini tersebar luas di media, perusahaan memerlukan biaya tambahan promosi seperti membuat iklan baru, kolaborasi marketing, endorsement baru. Nah, tujuannya untuk memulihkan citra baik terhadap publik. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu solusi yang bisa diberikan oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu pendaftaran merek dagang. Pendaftaran merek dagang bisa dilihat dari siapa yang pertama kali mendaftarkan merek dagangnya. Dalam kasus ini, Benny Sujono lah yang menjadi pemakai dan pemilik sah dari nama brand Geprek Bensu, karena beliaulah yang pertama kali mendaftarkan merek dagangnya. Yang kedua yaitu penelusuran merek dagang secara menyeluruh. Sebelum kita menggunakan nama suatu merek dagang, tentunya kita perlu menelusuri apakah merek tersebut sudah dipakai oleh orang lain atau belum. Nah, untuk solusi yang ketiga yaitu mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui dua jalur. Jalur yang pertama yaitu litigasi dan jalur yang kedua yaitu non-litigasi. Dalam kasus ini digunakan jalur litigasi berupa gugatan di pengadilan, di mana pada September 2018 pihak Ruben Onsu menggugat pihak Benny Sujono atas penggunaan nama merek dagangnya. Namun, gugatan ini dimenangkan oleh pihak Benny Sujono karena merekalah yang pertama kali mendaftarkan merek dagang. Poin yang terakhir yaitu poin yang keempat, yaitu meningkatkan kesadaran dan edukasi hukum, di mana setiap pelaku usaha harus memahami pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Apabila terjadi kasus serupa di mana terdapat persamaan nama merek dagang, maka salah satu pihak harus mengganti nama merek dagangnya.